Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian rutin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati pula Al-Ustaz Soleh Abdul Qudus hafizahullah ta'ala, yang sudah berada bersama kita selaku pemateri pada malam hari ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, izinkanlah kami untuk membacakan adab-adab menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus akan ilmu syar'i. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Yang keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh ustaz. Yang ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Yang kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Yang ke-10, mengingat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Yang ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Yang ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu tersebut. Adapun tata tertib mengikuti kajian, yang pertama, berpakaian syar'i. Yang kedua, menjaga kenyamanan dan ketentraman selama kajian berlangsung. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk sampah permen. Yang keempat, bagi jamaah yang membawa anak diharap duduk di posisi belakang dan menjaga anaknya demi ketentraman selama kajian berlangsung. Yang kelima, saling tegur sapa dan berkenalan sesama jamaah sebelum kajian dimulai. Silakan berkenalan yang belum kenal. Yang keenam, bagi jamaah wanita yang bercadar boleh dibuka cadarnya di area sesama jamaah wanita. Khawatirnya ada penyusup ya, ini penting. Sekalian saling mengenal. Kemudian yang ketujuh, bagi jamaah yang masbuk atau telat tidak perlu mengucapkan salam dengan keras ataupun dengan suara yang keras ya, dan langsung mengikuti kajian. Yang kedelapan, bagi jamaah yang mau bertanya kepada ustadz, diharapkan pertanyaan tersebut sesuai dengan tema yang disampaikan, ditulis di secari kertas dengan tulisan yang jelas dan dikumpulkan ke panitia kajian. Yang terakhir, setelah selesai kajian diharapkan meninggalkan dengan tertib dan menjaga kenyamanan lingkungan lokasi kajian. Demikian. Selanjutnya, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz kita yang insya Allah akan saya sebutkan beberapa biografi tentang beliau. Beliau adalah Ustadz Soleh Abdul Qudus. Beliau lahir di Kardenan, Cibinong, Bogor. Kemudian beliau adalah alumni S1 di Universitas Al-Azhar, Mesir. Sebelumnya beliau sempat mondok atau pesantren di Ma'had Ali Ar-Royah di Sukabumi ya. Kemudian beliau di semester 6 di waktu belajar di Mesir, beliau keterima di Universitas Islam Madinah. Nah, ini sebuah kepilihan yang membuat beliau sempat galau ya, mau lanjut di S1-nya di Al-Azhar atau mulai dari S1 lagi di Madinah. Akhirnya dengan beberapa keputusan pertimbangan, akhirnya beliau memutuskan untuk menyelesaikan studinya di Al-Azhar Mesir. Kemudian beliau juga selama di Mesir aktif talaqi langsung bersama Syekh, salah satunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah dan Syekh Khalid Al-Juhaini hafizahullah, dan masih banyak lagi syekh yang lainnya yang ada di
Sunni ya, Syekh Masai Sunni yang ada di Mesir. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sekarang aktivitas beliau adalah kepala kurikulum di pesantren Al-Wafi Islamic Boarding School, atau pesantren ya, ini pesantren Al-Wafi. Khawatir kalau dibilang boarding school nanti ada isu-isu yang gawat ini. Baik, mungkin itu dari kami. Terima kasih kepada Al-Ustadz Sholeh Abdul Qudus atas kehadirannya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa sama-sama kita cermati, kita pelajari dan kita amalkan insyaallah. Barakallahu fikum. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dedi ya atas pembukaan yang Masya Allah. Jazakallahu khairan. Semoga kita ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghuril mayamin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang mulia ini di malam yang penuh berkah, mudah-mudahan ya kita dapat berkumpul ya di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pun ya tengah insyaallah ya akan belajar bersama ya, menuntut ilmu bersama, yang merupakan ya luar biasa tentu ya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk ya mujahid fi sabilillah. Ya, kalau kita ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Dan tentu ya banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang menceritakan ataupun menggambarkan tentang keutamaan daripada menuntut ilmu. Salah satunya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Yang pertama, ya, tidaklah suatu kaum ya, ataupun sebuah masyarakat berkumpul ya di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun 4 perkara. Subhanallah. Ya, ini menjadi ya motivasi tentu bagi kita ya dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga akan dilingkupi ya oleh naungan para malaikat. Subhanallah ya. Jadi ada 3 itu yang pertama. Kemudian yang keempat ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebutkan ya kita yang menuntut ilmu ini di hadapan para malaikat. Subhanallah. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita ya, sebuah keutamaan bagi seorang muslim yang menuntut ilmu. Bagaimana tidak ya ketika kita sebagai manusia misalkan tinggal di sebuah negara, kemudian kita dipanggil, nama kita disebutkan, nama kita di hadapan presiden misalkan ya, ataupun bupati ataupun orang-orang yang memiliki jabatan duniawi, tentu kita akan bahagia ya. Bagaimana tidak ketika kita disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di hadapan para malaikatnya, di hadapan ya makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia. Tentu ini menjadi motivasi bagi Anda pribadi ya, juga kita semua dalam menuntut ilmu ya. Kemudian ya, salawat beserta salam semoga tercurah limpah ke hadapan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya juga, termasuk kita insyaallah mudah-mudahan sampai akhir zaman. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu Ketua DKM ya, belum kenal juga ya. Dengan Bapak siapa Ketua DKM? Ya, Bapak Haji Ujang ya, insyaallah, masyaallah. Mudah-mudahan selalu ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya senantiasa menjadi bagian daripada orang yang senantiasa memakmurkan ya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terutama posisi musola ini ya, subhanallah, berada di mana? Di pasar ya, ataupun di tempat orang yang banyak ya melakukan interaksi ya, melakukan jual beli dan sebagainya. Tentu ya ini menjadi sebuah pahala, ladang pahala bagi ketua DKM juga para jamaah semuanya insyaallah.
Tapi tadi sudah dijelaskan ya, anak pribadi Saleh Abdul Kudus ya. Jadi alhamdulillah untuk S1 di Al-Azhar itu, ini sambil cerita ya mungkin ya sedikit biar nggak ngantuk ataupun boring dan sebagainya. Dulu ya sempat ketika di Ar-Royah itu 2 tahun menimba ilmu di sana di Sukabumi, itu daftar ke 3 tempat ya. Pertama ke UIM tentunya, Universitas Islam Madinah, yang kedua ke Al-Azhar Mesir, yang ketiga ke Lipia. Semuanya sudah mengetahui ya insyaallah. Kemudian keterima di Lipia dan juga keterima di Al-Azhar seperti itu. Keterima di Lipia di Jakarta, juga di Al-Azhar. Adapun di UIN ya memang terkadang banyak sekali karakteristik ya, enggak setiap orang daftar kemudian diterima ya. Ada banyak sekali faktor, salah satunya mungkin ya adalah salah satunya di antara banyak faktor. Yang pertama ya mungkin adalah lokasi ya, di mana seseorang itu tinggal. Ya ketika seseorang tinggal misalkan di Bogor ya, yang alhamdulillah cukup banyak para dai seperti itu, juga di Jakarta atau Jabodetabek ya umumnya, berbeda tentu prospeknya dengan orang-orang yang ada di Papua misalkan ya. Orang Papua daftar ke Madinah, kemungkinan ya ketika dilihat pendidikannya, backgroundnya dari mahad apa dan sebagainya, dilihat dari lokasinya cukup strategis karena mungkin kurang dai dan sebagainya, akhirnya diterima. Itu menjadi salah satu kemungkinan. Maka ketika dulu ya di Al-Azhar Mesir, akhirnya berangkat ya, itu juga atas bimbingan ada ustadz di sana, yaitu Ustadz Adha ya, yang lulusan Al-Azhar juga. Beliau talaki dengan Syekh Mustafa Al-Adawi. Alhamdulillah ana juga sempat ya. Memang niat pertama itu untuk talaki dengan Syekh Mustafa Al-Adawi selama ana menimba ilmu di Mesir. Qadarullah ya, ada ijraat ya, ada ngurus ini dan itu. Akhirnya mungkin hanya sekitar 6 bulan dengan beliau ya. Akhirnya lanjut urusan sebagainya di Kairo seperti itu. Ya maka itulah qadarullah ya. Namun insyaallah khair ya, semuanya. Nah, kemudian ya tentu ketika ana sampai di Mesir ya, kemudian langsung ke Syekh Mustafa Al-Adawi talaki dan sebagainya, yang beliau merupakan ya murid dari Syekh Mukbil ya, Syekh Mukbil. Kemudian banyak sekali murid-murid beliau juga ya, dari berbagai negara di sana, dan tempatnya itu rata-rata mereka masyayikh yang ahlu sunnah, mereka tinggal di kampung ya. Ini mungkin ada beberapa yang sudah tahu atau yang belum ya. Jadi kebanyakan para masyayikh di Mesir yang ahlu sunnah insyaallah, mereka tidak diperkenankan untuk datang ke Kairo. Mereka untuk mengadakan ta'lim dan sebagainya di ibu kota Kairo seperti itu. Bahkan kalau ketahuan mungkin bisa diambil ya oleh Amir Daulah langsung, kemudian dimasukin penjara ya, subhanallah. Karena ketika ana juga lagi talaki di Kairo dengan ada beberapa masyayikh yang masih aktif Ahlussunnah wal Jamaah, cuma tidak terlihat, mereka tidak menginginkan menunjukkan diri mereka. Sempat lagi talaki subuh, tiba-tiba syekhnya diambil, subhanallah ya. Tiba-tiba syekh diambil oleh Amir Daulah, tidak ada kabar beberapa hari, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara, subhanallah. Tentu ya kita yang masih di Indonesia ini ya ala kulli hal ya, terus kita ya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak negara-negara yang berbeda juga ya, bukan hanya Indonesia, bahkan Mesir sampai seperti itu ya. Ketika teman ana juga lagi talaki mungkin langsung diambil juga ya, pernah dimasukin penjara, subhanallah. Ya tentu ini ujian dalam menuntut ilmu. Baik, mungkin itu sedikit ya tentang mukadimah ya. Mungkin kajian kita ini sampai jam berapa insyaallah? 1 jam. 1 jam ya. Oke. Mungkin nanti juga banyak kita lebih ke tanya jawab juga ya, ataupun sebagainya kalau memang ada waktu insyaallah. Dan alhamdulillah ya, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon izin saya memberikan sedikit sharing ya, ataupun berbagi ilmu bersama. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua ya. Insyaallah kita akan kaji ya tentang salah satu nabi ya daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu nabi apa? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana Nabi Yusuf alaihissalam itu Allah ya turunkan satu suratnya, subhanallah
Jadi satu surat ada 111 ayat, ya, itu menceritakan tentang satu orang nabi. Tentu ini merupakan ya nabi yang mulia. Kenapa tidak ya? Karena Allah mengkhususkan satu surat dari awal ya kemudian sampai akhir itu bahkan hampir menceritakan seluruh menceritakan seluruh kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dari kecil kemudian ya nanti ada mimpi beliau ya kan ya, kemudian sampai nanti dewasa, kemudian sampai nanti di akhir ya beliau diangkat menjadi ya bagian dari pemerintahan istilahnya ya, dari raja gitu kan di bagian perekonomian ya. Subhanallah, sampai nanti berakhir kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf ini. Namun ya masalah di kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, masalah di kita itu ada dua. Ya, dalam sejarah ini ada dua. Yang pertama adalah kita ya sebagai manusia, terkhusus ya orang-orang bumi pertiwi Indonesia ya, rata-rata kita sukanya apa? Kisah-kisah dongeng, betul ya? Kisah-kisah dongeng. Kalau kita mendengar kisah dongeng, kemudian kisah-kisah legenda ya, kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang tua dahulu ya, yang mungkin kadang ada sumbernya atau mungkin kadang tidak ya. Kadang orang-orang Indonesia menyukai hal itu ya, bahkan anak-anak kita ya, ketika mereka ditayangkan dalam televisi mereka, subhanallah ya, bagaimana seseorang berubah menjadi apa? Robot, subhanallah ya. Bagaimana orang tiba-tiba berubah menjadi robot ya, ataupun seseorang menjadi Superman ya, Spiderman dan sebagainya. Itu akan menjadikan mindset kepada anak-anak kita. Ya, tentu kita tidak ingin menjadikan hal-hal itu ya tertumbuh dalam diri-diri mereka, karena itu merupakan kisah-kisah apa? Dongeng, fiksi ya, kalau dalam bahasa Indonesia fiksi ya, fiktif ya ataupun fiksi, jadi tidak benar, tidak nyata seperti itu. Maka itulah masalah di kita ya dalam sejarah. Kenapa kita tidak mengambil dari Al-Quran? Subhanallah, Allah menurunkan ya nanti di kisah di surat Yusuf ini juga ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kita akan kisahkan kepada kalian gitu kan, kepada kamu Muhammad sebaik-baik kisah. Kisah ini bukan kisah fiktif ya, kisah yang nyata, subhanallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hilangnya ibrah. Ya, ibrah itu pelajaran ya. Ibrah berasal dari akar kata abara ya'buru ya dalam bahasa Arab. Abara ya'buru, abara Muhammadun ya. At-tariq misalkan Muhammad melewati jembatan ya, jalan penyeberang dan sebagainya, itu ibrah. Hilangnya jembatan ya, ataupun hilangnya ya pelajaran ya. Tentu kita ingin bersambung ya, atau kita ingin bukan bersambung, menyambungkan antara kita yang hidup ya pada hari ini 2021 ya, di Desember 2021 dengan ya orang-orang terdahulu, betul ya, dengan kisah-kisah terdahulu baik Nabi Muhammad SAW ya, kisah-kisah terdahulu ya, ada Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub dan sebagainya, Nabi Ibrahim Khalilullah ya, Khalilullah Azza wa Jalla merupakan kekasih Allah. Kita ingin sejarah ini, kisah ini bersambung ataupun sampai kepada kita ya. Jangan sampai jembatan ibrah ini putus sehingga kita tidak tahu ya siapa nabi kita ya, subhanallah. Jangan sampai kita tidak tahu siapa nabi kita ya, nasabnya, kemudian keagungan beliau ya sallallahu alaihi wasallam, dan juga umat-umat terdahulu, seperti itu. Nah, itulah masalah yang ada di depan kita ataupun di kita ini. Maka cukuplah ya menjadi penting, istimewa sebuah kisah ataupun sebuah sejarah ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sepertiganya adalah apa? Sejarah ya, subhanallah. Sepertiga dari Al-Qur'an isinya adalah sejarah ya, tentang kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah orang terdahulu tadi. Maka ini menjadi poin penting bagi kita untuk selalu mengambil pelajaran ibrah ya daripada Al-Qur'an yang Allah turunkan ini, subhanallah. Kemudian juga ya, surat Yusuf memiliki dua posisi yang utama ya. Surat Yusuf ya bisa dicatat ya, dibuat poin-poin saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah kita bersama ya. Surat Yusuf punya dua poin yang istimewa. Yang pertama adalah diturunkan ya surat Yusuf ini ya pada ya Amul Huzn, tahun kesedihan ya. Bagaimana tidak, tahun kesedihan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, paman beliau ya Abu Thalib ya, yang selalu menjaga siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemana-mana ya dijaga oleh Abu Thalib ini, bahkan berdagang dan sebagainya.
Kemudian di akhir ternyata Allah tidak menginginkan Abu Thalib untuk mendapatkan apa? Hidayah. Subhanallah ya. Selalu berjuang menjaga Nabi ya. Kemanapun Nabi SAW pergi, kemanapun Nabi SAW berada, Abu Thalib selalu menjaganya. Namun Allah belum menginginkan Abu Thalib ya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya setelahnya wafatnya Khadijah yang merupakan istri pertama beliau SAW yang selalu menjaga, yang memberikan ya hartanya ya, kemudian mensupport Nabi SAW ketika berdakwah, juga meninggal. Subhanallah, bagaimana ya, ini luar biasa amul huzn ya, tahun kesedihan ini banyak rentetan Nabi SAW mendapatkan kesedihan luar biasa. Ya, kemudian di bulan Syawal beliau berupaya untuk dakwah ya Islam ya, dari yang dakwah Syriah kemudian seterusnya ya, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita ingin menuturkan dalam sirah-sirah ya, subhanallah, kita banyak sekali mengambil pelajaran. Kemudian akhirnya Nabi SAW dakwah ya, naik ke atas menuju Taif. Kenapa? Karena kondisi di Mekah ya pada waktu itu luar biasa ya. Makkah sudah tidak bisa ya, istilahnya Nabi SAW untuk berdakwah selalu dicaci maki ya. Kemudian Nabi SAW dengan para sahabatnya ketika berdakwah mungkin ya dilempari ataupun sebagainya. Maka Nabi SAW naik ke atas menuju Taif. Ini beliau SAW lakukan dengan jalan kaki. Subhanallah, dengan jalan kaki. Kita bayangkan ya, Nabi SAW dari Mekah menuju Taif itu hampir ya kurang lebih 70 km ya, 70 km. Subhanallah. Kalau kita mungkin pakai kendaraan ya 70 kilo ya mungkin berapa jam Mas Dedi? 70 kilo. Kalau pakai kendaraan ya. Ini Nabi SAW jalan kaki yang kondisi pada saat itu tentu panas ya, di Mekah panas luar biasa, jalan kaki ditemani oleh ya Zaid bin Harithah, untuk ya menuju Taif mendakwahkan Islam di sana. Ternyata apa? Kalau kita ya ingin mencoba membayangkan, kita berangkat dari sini 70 kilo mungkin ke mana ya? Ke Karawang ya, ataupun ke kota-kota yang lainnya. 70 kilo kita jalan kaki, yang bayangan kita apa? Kita sampai pengen apa? Minum, betul ya? Kita sampai pengen makan, pengen selonjoran. Jangan 70 kilo, mungkin 30 kilo aja atau berapa kilo kita udah gak kuat ya. Ini Nabi SAW jalan kaki ditemani Zaid bin Harithah. Ternyata ya Nabi SAW ketika sampai Taif justru dia apa? Dilempari dengan batu. Subhanallah ya. Kita bayangannya udah ini itu, Nabi SAW 70 kilo capek luar biasa, sampai di Taif dilempari ya, oleh orang-orang Taif dengan batu. Subhanallah ya, tentu ini merupakan kesedihan ya yang terus berlanjut, kesedihan di atas kesedihan ya, luar biasa. Maka ya dari situ Allah Subhanahu wa taala melihat nabinya ya, tentu ya ini menjadi sunatullah ya. Kalau kita saja orang beriman ya selalu diuji ya, kita mendapatkan ujian, baru keluar rumah ban betus ya, misalkan baru keluar rumah ban betus kemudian sudah dibetulkan, jalan lagi tiba-tiba ada musibah yang lain, itu kita ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan para nabi ya, dengan para nabi yang ujiannya lebih besar ya, yang Allah berikan kepada mereka, terutama ya dari para nabi itu ada siapa? Ulul azmi. Ada yang hafal siapa saja ulul azmi, bisa menyebutkan? Ya. Kemudian Musa, Isa. Nah. Ada lagi yang ingin membantu? Nabi Nuh ya. Kemudian Muhammad ya. Sudah berapa kita sebutkan? 4 atau 5? Sudah ya? Oke, Anda ingin memberikan sedikit ya pelumas istilahnya ketika kita dalam menuntut ilmu ini juga ya, dulu berawal daripada ketika Anda dulu pernah di SMA ya. Jadi ketika di MI, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian MTS, masuk nyobain ke SMA ya. Masuk ke SMA Negeri 8 di Bogor, di Pomad ya. Itu ada guru kita ya, itu gurunya guru kimia. Ya ibu-ibu ya, guru kimia, karena itu masih ikhtilat ya, bercampur antara laki perempuan. Kemudian ketua kelas kita juga subhanallah itu masa-masa jahiliyah dulu ya. Jadi ketua kelas kita juga non muslim, subhanallah. Ya guru kimianya non muslim. Tapi ada pelajaran yang anak ambil dari situ.
bahwasanya guru kimia ini ataupun guru-guru beberapa di SMA 8 pada saat itu mereka memberikan sebuah ringkasan dalam menghafal, ya. Contoh di kimia kalau ngapal unsur periodik bagaimana? Itu dulu dikasih tahu ya. Naudzubillah kita sempat menghafal juga dengan lagu-lagu dari Natalan. Ya naudzubillah, naudzubillah. Ya, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika belajar IPS juga kita menghafalkan, tapi ini bagusnya yang anak ambil dari situ dibuat singkat-singkat agar kita menghafal, mudah menghafal. Contohnya adalah mepubu mayusa uneflo, yaitu kita buat seperti itu. Ya, kita masukkan ke dalam pelajaran agama Islam. Ya, jangan hanya pelajaran umum tadi. Mepubu itu apa? Merkurius, Venus, bumi, mepubu. Mayusa, Mars, Jupiter, Saturnus. Uneplo. Uneplo itu apa? Uranus, Neptunus, dan Pluto. Subhanallah, dengan kalimat-kalimat sederhana itu kita bisa apa? Menghafal. Maka dari situ anak coba ya, ketika kita lagi menghafal agama Islam, ya pelajaran agama Islam kita singkat ya untuk memudahkan ya, dalam artian mengingat, karena memang memori ini harus terus dipacu ya dengan daya ingat kita. Contoh tadi ulul azmi kita buat saja, kalau bahasa Indonesia nimim. Ya, nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Simple ya. Nimim itu kalau bahasa Indonesia. Karena Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa itu kan dari I kalau Indonesia ya. Kalau dari bahasa Arab apa Pak Haji? Ain ya. Kalau dari bahasa Arab Ain. Maka itu untuk memudahkan saja ya ketika kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya. Jadi turunnya merupakan asbabun nuzul dari surat Yusuf ini, salah satunya adalah tadi ya, banyak rentetan kesedihan dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam ya, terutama di masa-masa kenabian beliau ya, dari masa ya 10 kenabian tersebut ya. Banyak rentetan tadi, paman beliau, kemudian istri beliau, kemudian lagi dakwah tiba-tiba dilempari apa? Batu. Ya kalau kita mungkin udah langsung diapain Pak Haji? Ya, kalau kita lempari batu mungkin kita bisa marah ya, manusia seperti kita, naudzubillah. Tapi Nabi SAW tidak, luar biasa. Apa yang beliau SAW katakan? Ya, jadi ketika malaikat datang menawarkan bantuan kepada siapa? Nabi SAW. Ini sebagai mukadimah awal ya, untuk kita masuk nanti kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi min asbabin nuzul ya, daripada surat Yusuf salah satunya ketika Allah ya menyuruh malaikat yang menawarkan bantuan kepada Nabi SAW ya, untuk menghancurkan siapa? Penduduk Taif dengan dijatuhkannya apa? Gunung. Subhanallah. Malaikat dua datang, wahai Nabi ya, maukah engkau aku balikan gunung ya untuk masyarakat Taif? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya, kata beliau, la, ya, tidak. Terus beliau menambahkan, innahum qaumun la ya'lamun. Ya, kata beliau SAW, mereka ya penduduk Taif ini luar biasa ya, menjadi inspirasi bagi kita juga. Nabi SAW mengatakan innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu merupakan kaum masyarakat yang tidak tahu. Jadi kalau kita berdakwah juga ya, kita harus mengetahui apa? Karakter masyarakat tersebut. Ya, kita lagi di pasar, dakwah kita seperti apa ya. Jangan kita di pasar dakwah kita apa? Semau kita gitu ya. Karena nanti ada pelajaran namanya fiqh dakwah. Ada fikih dakwah. Ketika kita masuk ke masyarakat A, kita harus menjadi sosok dai yang seperti apa? Kita datang ke masyarakat B, kita harus menjadi sosok dai seperti apa? Itu fikih dakwah ya, dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu dan juga berdakwah. Kemudian Nabi SAW menginginkan sebuah ya keinginan. Kata beliau menambahkan dari kalimatnya tadi, wa arju, ya kata beliau, wa arju an yakhruja min aslabihim man ya'budullah wahdah. Subhanallah ya, beliau SAW udah datang jauh-jauh dari Mekah mana? Ke Taif, 70 kilo, jalan kaki, panas dan sebagainya. Beliau dilempari, beliau masih bilang apa? Tidak ingin diazab masyarakat Taif ya, tapi beliau ingin ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari tulang sulbi mereka, penduduk Taif, itu orang-orang yang menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini kisah yang inspiratif bagi kita ya, kisah yang luar biasa memotivasi kita dalam berdakwah. Jadi bagaimana kita harus berdakwah dan sebagainya. Kemudian betul ya, Allah Subhanahu wa taala setelah itu ya, dari dakwah Nabi tersebut ya, sekitar beberapa tahun kemudian banyak dari masyarakat Taif yang masuk ke dalam apa? Agama Islam
ya. Banyak dari masyarakat Taif yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian maka di masa kesedihan itu turunlah surat apa? Surat Yusuf, ya, yang menjadi istilahnya hiburan tentu ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai musibah kepada makhluknya, terutama para nabi, dan dari nabi adalah ulul azmi. Salah satunya adalah pamungkas kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamungkas para nabi. Maka turunlah surat Yusuf di masa kesedihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kalau orang sedih ya tadi dihibur. Ya akhirnya Allah menurunkan ini untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan dikatakan oleh Atha ya, bin Abi Rabah, ya Atha bin Abi Rabah merupakan ulama tabi'in. Ya beliau pernah mengatakan kalau orang sedih kemudian baca surat Yusuf, dia harus apa? Bahagia, hilang kesedihannya. Nah, ini patut kita coba nih ya teman-teman semua. Kalau kita lagi sedih ya, mungkin hilang duit ya. Sedih apalagi ya, ada permasalahan di keluarga, sedih yang lainnya, coba kita baca surat Yusuf. Ini yang mengatakan siapa? Ulama tabi'in Atha bin Abi Rabah. Ya, Atha bin Abi Rabah mengatakan bahwasanya ya kalau orang sedih coba baca surat Yusuf. Kita coba ya di rumah nanti kita baca. Ya, kalau kita masih sedih, berarti kita belum paham. Ya. Kalau kita masih apa? Sedih, habis baca surat Yusuf mungkin kita belum paham. Maka kita harus mengkajinya. Tentu paling enak ya, subhanallah, paling nikmat mengkaji Al-Qur'an dari tafsir. Ya bukan hanya apa? Terjemahan. Terjemahan oke, ya membantu kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi yang lebih istilahnya kalau makanan enak gitu ya, itu dari apa? Tafsir langsung, tafsir para ulama. Kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah ya. Kalau belum bisa kita baca yang terjemahannya, tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir yang lainnya banyak ya, baik yang kontemporer ya maupun yang dahulu. Nah, jadi ya istilahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW dengan menurunkannya surat Yusuf ya, surat Yusuf. Jam berapa ini? Takutnya dari tadi ngomong udah waktunya ya. Oke, langsung aja ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi Allah menurunkan surat Yusuf dalam kondisi Nabi sedang sedih. Yang kedua, bahwa Nabi SAW sepanjang hidupnya beliau sangat banyak mengambil pelajaran. Tadi ibrah tadi ya. Banyak mengambil pelajaran daripada surat Yusuf, bahkan sampai-sampai juga menjadikan kebijakan. Subhanallah, Nabi SAW menjadikan kebijakan bagi beliau ya nantinya. Salah satunya ada kisah juga ya, anak kadang lebih senang juga kisah ya dalam memberikan materi, baik ketika mengajar ataupun yang lainnya, lebih senang dalam bentuk kisah ya, bahkan tanya jawab itu lebih menarik sebenarnya. Jadi ketika Nabi SAW ya di akhir hayatnya, beliau SAW ketika ya di akhir hayatnya sebelum meninggal, beliau kan sempat sakit ya, bahkan pernah memberikan perintah kepada istri beliau siapa? Aisyah ya radhiyallahu anha, merupakan ummul mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, sangat dicintai oleh Rasul. Bahkan ayahnya Aisyah siapa? Abu Bakar, itu merupakan orang yang paling dicintai. Jadi ketika Nabi SAW hijrah menuju Madinah, kemudian ada Abdullah ya, orang Yahudi ya, namanya tapi Abdullah ya, orang Yahudi itu ngelihat Nabi SAW ya selalu senyum ya. Nabi ini kok orang senyum terus gitu istilahnya. Ini orang Yahudi istilahnya, wah kayaknya Nabi SAW ataupun Muhammad ini suka pada saya ya, kata orang Yahudi ini. Kemudian dikatakan, siapa yang paling kau cintai wahai Muhammad? Kata Nabi SAW apa? Aisyah ya, Aisyah istriku ya, Aisyah radhiyallahu anha. Nah terus orang Yahudi ini udah pede, kalau dari laki-laki dia udah mikirnya pasti saya ya. Karena Nabi sering apa? Senyum kepada saya. Tapi kata Nabi SAW, beliau mengatakan abuha. Apa arti abuha? Ayahnya, ayah dari Aisyah siapa? Abu Bakar, paling dicintai. Maka keluarga Abu Bakar itu luar biasa ya. Keluarga luar biasa bagi Nabi SAW. Kemudian kembali ya, Nabi SAW ketika memerintah Abu Bakar ya, jadi nyuruh ke anaknya yaitu Aisyah, coba perintahkan siapa? Ayahmu untuk sholat ya, karena yang lain tuh nggak ada yang berani sholat ya. Contoh Umar ya, khalifah yang lain juga dan sahabat yang lain nggak ada yang berani sholat kalau masih ada siapa? Abu Bakar ya, ini luar biasa.
Tapi Aisyah mengatakan, jangan ya Rasul. Kata Rasul, Aisyah, ya, muri Abu Bakrin liya umman nas. Wahai Aisyah, coba perintahkan ayahmu, ya, untuk menjadi imam sholat karena aku lagi sakit, kata Nabi SAW di akhir hayat beliau. Kata Aisyah, jangan, ya, jangan, wahai suamiku, ya, wahai baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena Abu Bakar rajulun baka. Apa itu baka? Mudah menangis, subhanallah, ya. Ada memang seperti itu karakter, ya. Orang yang ketika baca Quran ataupun ya imam dan sebagainya, ada yang baru baca sedikit sudah apa? Sedih, subhanallah. Itu menghayati dan sebagainya. Abu Bakar seperti itu. Ketika disuruh jadi imam sholat, mungkin tidak akan beres istilahnya, ya, sholatnya. Maka kata Aisyah, jangan, Rasulullah, Abu Bakar atau ayahku sering menangis, ya, ketika menjadi imam sholat. Kata Nabi SAW apa? Inna kunna suwahibu Yusuf, ya. Jadi di situ ada Aisyah dan keluar yang lainnya mungkin, ya. Maka Nabi SAW mengatakan inna kunna suwahibu Yusuf. Kalian ini, ya, udah kayak apa? Saudara-saudara Yusuf aja, ya, istilahnya. Kan jadi orang-orang Bani Israel kan, ya, istilahnya keturunan Bani Israel. Mereka kadang sudah ada perintah Allah ini, ya, ataupun itu dan sebagainya. Mereka masih bertanya untuk apa sih, gitu, ya. Itu kebanyakan orang-orang binasa karena banyak bertanya, ya. Kalau Allah memerintahkan, ya udah ikuti. Rasul memerintahkan apa? Laksanakan. Maka Aisyah, istilahnya ini ibarat, ya, Nabi SAW mengambil pelajaran dari kisah Yusuf, bahwasanya ya kalau diperintahkan oleh Nabi apa? Lakukan. Ya, seperti itu istilahnya. Kemudian juga terakhir sebelum kita masuk surat Yusuf, ada kisah juga, ya, yaitu ketika Fathu Makkah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ya, kami, ya, berikan tentu, ya, Fathu Makkah ini, ya, luar biasa bagi Nabi SAW dan juga para sahabatnya, kemenangan luar biasa. Yang mana gegembong Quraisy, ya, ataupun orang-orang pembesar Quraisy ketika di Mekah itu, ya, mereka sudah apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka dikumpulkan oleh Nabi SAW di depan mana? Di depan Ka'bah. Nabi SAW naik ke pintu Ka'bah, ya, bisa dibayangkan oleh kita, naik ke pintu Ka'bah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Mekah yang Quraisy, ya, yang orang-orang mereka tidak beriman. Kemudian di sana mereka sudah ketakutan luar biasa. Ditambah ketakutannya dengan apa? Soal, dengan pertanyaan Nabi SAW, "Ma tadhunnun an yuf'ala bikum?" Ya. Antum kira, ya, ente kira kalau bahasa Betawinya, ya, ente kira bakal diapain sih dikumpulin di sini, seperti itu. Makin takut tentu, ya. Mereka udah nggak punya kekuatan. Nabi SAW dengan para sahabatnya punya kekuatan. Kemudian ditanya oleh Nabi, ente kira mau diapain sih? Wah, kalau mungkin kita, mungkin naudzubillah, mungkin udah pengen ya, pengen ke kamar mandi istilahnya, ya, nggak kuat dengan seperti itu. Kemudian ternyata, ya, Nabi SAW lagi-lagi ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, tentang agama Islam ini betapa apa? Mulia, ya, betapa penuh, ya, dengan unsur-unsur yang baik, ya, dalam agama Islam ini. Tadi dilempari batu masih apa? Sabar. Ya, sekarang, ya, ketika sudah mendapatkan kemenangan masih tetap apa? Bersabar. Bahkan Nabi SAW mengambil pelajaran lagi dari kisah Yusuf dengan perkataan, ya, Nabi SAW, "Al-yaum aqul kama qala Yusuf li ikhwati." Hari ini, kata Nabi SAW ketika di hadapan siapa? Tadi, ya, orang-orang Quraisy, keluarganya ataupun saudaranya yang tidak beriman. Kemudian mengatakan, "Al-yaum aqul kama qala Yusuf li ikhwati." Hari ini aku mengatakan sebagaimana Yusuf, lagi-lagi dari apa? Dari kisah Yusuf. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Apa perkataannya? Di akhir surat Yusuf, ya, nanti ada, bisa dibaca. Qala Allah Ta'ala, "La tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Ya. Hari ini, ya, ketika mereka kan kisahnya nanti dikisahkan, ya, Anda nggak mau terlalu masuk juga. Sampai akhirnya kata Nabi Yusuf, "La tathriba 'alaikumul yaum." Hari ini, ya, tidak ada dusta, tidak ada dosa, ya, bagi kalian kepada saudara-saudaranya. Yaghfirullahu lakum. Semoga kalian apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahimin. Ya, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik apa? Rahmat, ya, yang diberikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin.
Nah, dari situ Nabi lagi di atas Ka'bah, ya di pintu Ka'bah, mengatakan ya kepada gembong Quraisy tadi, orang-orang Quraisy yang udah ketakutan, katanya apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Ya, pergilah kalian, ya kalian saya maafkan. Luar biasa. Nah, para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan inilah pemaafan yang paling besar. Ya, inilah pemaafan yang paling besar. Bagaimana tidak, ya? Karena Nabi SAW pada saat itu mampu untuk apa? Membalas, betul ya? Nabi SAW semua udah pada takut kalau Nabi pengen balas. Nabi dilempari, Nabi diludahi, semualah, subhanallah. Kalau Nabi SAW pengen membalas, itu bisa. Tapi apa kata para ulama? Ya, ini pemaafan yang paling besar karena Nabi mampu memaafkan saat Nabi mampu membalas. Ya, subhanallah. Maka ini lagi ya pelajaran bagi kita juga ya untuk selalu mengkaji ya tafsir ya yang dikaji oleh para ulama, yang mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripadanya. Baik, kita akan masuk ya kepada kisah ya, dalam surat Yusuf ini. Bisa dilihat ya mungkin yang pegang mushaf ya di firman Allah Subhanahu wa taala ya di awal suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra ya. Ini banyak kita dapatkan ya di Al-Qur'an sebagai pembuka surat ya. Ada Alif Lam Ra, ada apa lagi? Alif Lam Mim, ada apa lagi? Kaf Ha Ya Ain Shad, yang lainnya ada ya Shad, Yasin ya. Nun, ya banyak. Itu merupakan pembuka daripada Al-Qur'an. Nah, di sini terbagi dua ya. Ulama terbagi dua di sini. Yang pertama, mereka ya tidak menafsirkan huruf muqatta'ah ini. Tidak menafsirkan huruf muqatta'ah alif lam ra, alif lam mim dan sebagainya, tidak ditafsirkan. Siapa itu? Ya, dari Imam At-Tabari ya, dalam tafsir At-Tabari itu ada para sahabat Abu Bakar ya, pendapatnya Abu Bakar, Umar, Utsman ya, dan Ali ya, juga Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak menafsirkan sama sekali daripada huruf muqatta'ah. Ya, kalau kita pengen ininya bahasa Arabnya ya istaghfarallahu bi ilmi. Allah menjaga ilmunya itu, enggak dikasih tahu ke siapa-siapa. Atau kita bisa bilang Allahu a'lam ya. Allahu a'lamu bi muradih. Allah Maha tahu dengan muradnya. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama menafsirkan, dan mereka para ulama berbeda pendapat tentang tafsirannya. Ada yang mengatakan alif lam ra dan sebagainya huruf muqatta'ah tadi itu artinya nama-nama Allah, ya asmaullah. Ada juga ya yang lainnya, banyak situ mengatakan. Cuma kita sebagai kaum muslimin ya berpegang kepada ya pendapat yang paling kuat, Allahu a'lam, yang dikatakan oleh ulama tafsir yang lainnya, bahwasanya kita ya, istilahnya tidak menafsirkan seperti itu. Jadi Allah yang Maha tahu atas murad tersebut ya. Itu alif lam ra. Kemudian tilka ayatul kitabil mubin ya. Ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Subhanallah. Ya, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan berupa Quran dengan berbahasa Arab agar kamu apa? Mengerti. Nah, ini disebutkan ya dalam tafsir Ibnu Katsir ya tentang kenapa sih harus bahasa Arab? Ya, Al-Qur'an harus bahasa Arab. Mungkin ada orang mengatakan kenapa enggak bahasa Inggris? Kenapa enggak bahasa Parung misalkan ya, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang ya. Misalkan ternyata Ibnu Katsir yang menjelaskan dalam kitab tafsirnya ya kenapa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, salah satunya adalah ya wadzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat. Ya, bahasa Arab tuh paling fasih diucapkan ya. Kita mengucapkan shad ya, bagaimana shad ya, ain dan sebagainya. Kalau di Indonesia nggak ada ya, di bahasa Inggris juga nggak ada. Itu afsahul lughat kata Ibnu Katsir ya. Diturunkan sebaik-baik bahasa yaitu bahasa Arab ya, dan juga banyak makna terdapat di dalamnya. Coba ya, yang kita sudah belajar bahasa Arab, tentu di sana ada muradifat ya, Ustaz Dedi ya. Ada muradif itu apa? Sinonim ya, persamaan kata. Ada diddu ya, dan sebagainya. Bahasa Arab tuh banyak, lengkap, luar biasa. Bahasa Inggris enggak nyampe segitu, apalagi bahasa Parung kita ya. Bahasa Parung.
Nah, maka salah satunya ya, karena ana juga alhamdulillah ngajar tauhid ya di Al-Wafi. Jadi tauhid saja itu punya muradifat banyak. Ketika ana mengkaji di tesis, ya ana sebutkan ada sekitar 10 lebih ya subhanallah tentang muradifat, bahkan lebih. Salah satunya ya dikatakan tauhid adalah al-iman. Kenapa? Karena berbicara tentang keimanan seseorang, ya beriman kepada Allah. Ya tauhid itu kan, ya ranah tauhid itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, apalagi kitab, rasul dan ya, hari akhir dan juga qada dan qadar ya, takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian iman dikatakan yang kedua sebagai i'tiqad ya, akidah. Ya, tauhid disebut akidah, muradifnya sinonimnya akidah karena tentang keyakinan seseorang ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid disebut juga usuluddin. Ya, kalau kita masuk jurusan usuluddin pasti ada pelajaran apa? Tauhid ya. Karena usuluddin artinya pondasi dasar agama. Ya, jadi pondasi dasar agama adalah tauhid ya. Sebelum kita masuk kepada fikih, sirah, apalagi tafsir, apalagi hadis dan sebagainya, kita harus pondasi kita apa dulu? Tauhid ya. Maka disebut usuluddin. Juga ada ya, yang terakhir saja, jangan banyak-banyak ya. Disebut juga al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar, fikih besar. Ya karena tadi kajiannya tentang pondasi dasar agama seseorang. Ya kalau fiqhul asghar itu fikih yang hukum-hukum istihadi. Ya kita sholat ya seperti ini, ya kita melakukan ini dan itu ada hukumnya di fikih. Itu namanya fiqhul asghar. Fikih masih kecil, tapi ada yang fikih lebih besar apa? Tauhid, subhanallah, tauhid. Tentu kita harus matangkan pondasi kita dulu. Kenapa? Karena kalau kita mau bangun jembatan ya tanpa ada pondasi dasarnya, ambruk nggak jembatan? Ambruk. Rumah ya kalau nggak kita kasih apa? Cakar ayam ya disebutnya di bangunan, cakar ayam ataupun apa, akan ambruk juga. Pohon tanpa ada akar apa bisa berdiri? Tidak. Maka kita belajar ya dalam agama Islam, kita kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dalam sebaik-baik bahasa Arab, juga diturunkan kepada sebaik-baik rasul, sebaik-baik nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngantarinnya siapa? Sebaik-baik malaikat siapa? Malaikat Jibril. Diturunkan di mana? Ya, di kota yang paling baik yaitu apa? Makkah. Zamannya waktunya diturunkan kapan? Waktu bulan suci Ramadan. Subhanallah, lengkap ya bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu? Ya lengkap dikatakan oleh Ibnu Katsir ya rahimahullah dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim. Kemudian ya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat yang ketiga mengatakan atau berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin ya. Kami menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling baik tadi ya. Anda katakan bahwasanya kisah merupakan Al-Qur'an ini merupakan sebaik-baik kisah ya. Karena ya ibaratnya kalau kita ya jago bertutur ya, kalau orang jurusan apa biasanya kalau di penjurusan di sekolah ataupun di perkuliahan yang jago bertutur itu sastra ya atau apalagi sutradara ya, kalau di film-film ya sutradara kan jago bertutur ya, betul ya, jago berkata, bercerita. Tapi yang paling baik adalah apa? Perkataan Al-Qur'an ya, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an itu sebaik-baik tuturan ya. Karena kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhirnya itu berentet luar biasa ya. Ini kita kaji per ayat insyaallah ya di rumah masing-masing seperti itu. Insyaallah kita akan mendapatkan bagaimana kisah di awal, tengah dan akhir, klimaksnya itu luar biasa ya. Menjadi inspirasi semua bagi kita. Maka Allah turunkan ya sebaik-baik kisah. Ini juga menjadi asbabun nuzul ya, di mana para sahabat ya pada waktu itu minta kepada Nabi ya haditsna ya bi haditsin ya, kata para sahabat, wahai Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada kita sebaik-baik hadis ya, sebaik-baik kisah. Dijawab oleh Allah ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kita kisahkan sebaik-baik kisah yaitu Al-Qur'an. Dan di sini maksudnya kisah-kisah Yusuf. Nah, awal mula ya kisah Nabi Yusuf ya itu ketika Allah berfirman, idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum
lisajidin, ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang. Kaukab itu bisa berarti planet, ya, dalam bahasa Arab. Kaukabun jamak kawakib bisa berarti apa? Planet ataupun bintang. Nah, itu kan dikaji di pelajaran apa? IPS, ya, bahwasanya ya bintang itu termasuk apa? Planet, ya, betul ya. 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan. Subhanallah. Semuanya sujud kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yusuf lagi tidur, ayahnya tidur, keluarganya, saudara yang lain tidur, ibunya tidur sebagainya. Nabi Yusuf terbangun, bilang ke ayahnya, wahai ayahku, ya aku melihat dalam mimpiku apa? 11 bintang, ya, 1 matahari 1 bulan, ya. Semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub bingung nggak? Kalau manusia ya biasa yang pasti bingung, ya. Tapi Allah berikan ilham, ya. Berikan ilmu pada Nabi Yakub bahwasanya ini akan menjadi berita besar. Ya, subhanallah. Di Nabi Yakub tahu bahwasanya anaknya Yusuf ini menjadi apa? Menjadi nabi. Ya, nasabnya Nabi Yusuf tuh ada yang hafal, ada yang tahu. Ya, Nabi SAW pernah bersabda Al-Karim, ya, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ada yang bisa membantu anak? Ya. Apa itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim? Siapa? Yusuf bin Yakub, nah, bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Ya, kata Nabi SAW, orang paling mulia yaitu Nabi Yusuf. Ayahnya siapa? Yakub, orang paling mulia juga. Kakeknya siapa? Ishak, orang mulia juga. Uyutnya mulia luar biasa, ya. Bagaimana tidak dikatakan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi SAW kalau disuruh menjadikan kekasih, milih siapa? Abu Bakar, ya. Tapi ya tadi Allah menjadikan kekasihnya adalah Ibrahim. Maka uyutnya Nabi Yusuf itu paling mulia luar biasa. Disebut juga Abul Anbiya, bapak para nabi, karena anak-anaknya jadi nabi. Kalau Nabi SAW itu dari mana? Nasabnya nanti ke Ismail, ya. Ismail, Ibrahim, ya kan ada Ishak, ya. Ada juga Ismail. Kalau Nabi Muhammad dari Ismail, ya. Kalau Nabi Yusuf dari Ishak tadi, ya. Subhanallah, itu nasab orang mulia luar biasa. Anak izin minum, ya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mau dilanjut? Oke, tadi sampai di idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Juga jadi inspirasi menarik bagi kita, ya. Ulama mengatakan bahwasanya 11 bintang. Ada yang tahu siapa 11 bintang itu? Siapa mereka 11 bintang? Saudara-saudara Yusuf, subhanallah. Ya, 11 bintang adalah saudara Yusuf. Namun ya di sini Yakub itu menikah dengan beberapa istri, ya, beberapa perempuan, bukan hanya dari satu ibu nanti lahir Yusuf, bukan, tapi ada disebutkan, ya, 4, ya, seperti itu. Nah, kalau Yusuf dan juga Benyamin disebutkan, ya, dalam tafsir. Jadi ada Yusuf dan Benyamin, 2 orang ini itu dari satu ibu. Sementara yang 10 berarti ya kan ada 12, ya. 12 bersaudara, 2 ini mulia, ya, tapi satunya menjadi apa? Nabi. Satu menjadi nabi, satu orang biasa tapi baik. 10 ini apa? Buruk. Ya, 10 ini ada unsur dalam diri mereka hasad, ya. Itulah, ya, dalam keluarga, dalam saudara, ya, jangan sampailah ada hasad dalam diri kita. Ya, coba kita ingat-ingat kalau ada keluarga kita, saudara kita, kita hilangkan hasad, ya, dalam diri kita, karena itu bahaya luar biasa. Bahkan nanti, ya, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya, ya, bahwasanya hasad ataupun dosa, ya, pertama kali di langit dan juga di bumi apa? Hasad. Bagaimana, ya, siapa? Iblis yang mengatakan kepada Nabi Adam, ya, alaihissalam, bahwasanya ana khairun minhu, ya, khalaqatani min narin wa khalaqtahu min tin. Tapi nggak tahu ini bagaimana analogi siapa? Iblis mengatakan bahwasanya api kok lebih baik daripada apa? Tanah. Kalau menurut Bapak yang paling baik apa nih? Tanah atau api? Ya. Tanah, ya. Ya, iblis nggak tahu ini dari mana analoginya, bahwasanya dia mengatakan khalaqatani, ya, Allah menciptakan aku dari apa? Dari api, sedangkan Adam dari tanah yang diinjak, istilahnya seperti itu, ya. Itulah pertama kali ada hasad, ya, dalam langit, di langit. Dan di bumi siapa? Anak cucu
Adam. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain di Al-Qur'an menyebutkan ada 2 kali kalau tidak salah ya. Allah taala berfirman, "Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam." Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Subhanallah. Ya, kata Allah, bagaimana kita kisahkan 2 anak cucu Adam. Ya, yang satu Allah terima apanya? Kurbannya. Yang satu lagi tidak diterima kurbannya. Ya, jadi di situ ada kisah siapa? Habil dan Qabil ya. Yang diterima siapa? Habil ya. Kalau tidak salah yang diterima Habil, yang tidak diterima Qabil. Ya, ketika Habil ini ya dikatakan ini banyak penafsiran sebenarnya. Ada yang mengatakan Habil ini seorang istilahnya peternak lah, ya peternak, maka punya kambingnya itu bagus, gemuk ya. Kalau si Qabil bukan peternak, ada ranah lain. Ketika kurbannya apa? Kecil ya, kurus dan sebagainya. Maka Allah menerima yang Habil ya. Tentu banyak ya tafsirnya sebagainya. Maka itu ya kata Allah, "Watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak." Subhanallah. Ya sampai mengatakan apa? Gara-gara hasad, lagi-lagi apa? Hasad, dengki, iri ya. Kalau bahasa orang Indonesia apa? Sirik ya. Sirik ya. Kalau kita kan tauhid belajar syirik ya. Didu dari tauhid, naqidu tauhid kan syirik. Kita bilangnya sirik ya, pakai S. Nah, sampai dia ngebunuh siapa? Ngebunuh saudaranya sendiri. Itu awal mula apa? Pertumpahan darah ya di dunia ini ya, dari hasad juga. Di langit ada hasad tadi ya, iblis kepada Nabi Adam. Kemudian di bumi ada 2 anak cucu Adam ini ya. Naudzubillah minal hasad ya dan sebagainya. Masih ada waktu Ustaz Dedi atau bagaimana kita buka? Masih ada 10 menit. Oke. Kita lanjut. Nah, juga menjadi inspirasi bagi kita ya, bahwasanya 11 bintang tadi adalah saudara-saudara Yusuf ya. Juga dalam Islam bahwasanya kualitas dibutuhkan daripada apa? Kuantitas. Kita butuh kuantitas ya Pak Haji ya. Dan jemaah yang lain kita butuh kuantitas, tapi kualitas lebih utama. Kenapa? Bayangkan 2 orang lebih baik daripada berapa? 10. Cukup 2 orang yaitu lebih baik daripada 10 orang. Maka kualitas itu lebih utama daripada kuantitas. Ya, Nabi SAW ketika perang Hunain ya, kalau tidak salah Ghazwatul Hunain, yang memilih Ali ya daripada yang lainnya. Ya, itu kan berarti apa? Ada kualitas di diri Ali ya. Diri Ali juga memilih Khalid bin Walid ya dalam peperangan Indad itu ada kualitas dalam diri seorang daripada yang banyak gitu kan. Maka dalam Islam kualitas ya lebih diunggulkan daripada kuantitas. Enggak perlu banyak-banyak, tapi kalau 1-2 orang saya sudah bagus ya. Maka kita dari situ menjadi inspirasi juga buat kita baguskan diri kita ya, untuk kebaikan tentunya. Nah, kemudian 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan ya. Dikatakan para ulama ya, 1 matahari ternyata siapa? Ayahnya siapa? Yakub ya alaihissalam. Kemudian 1 bulan ternyata ibunya. Nah, yang juga menjadi menarik juga bagi kita bahwasanya kok matahari jadi sosok sang ayah. Ya kenapa? Karena biasanya ayah itu menjadi inspirasi. Betul Bapak Ibu ya? Ayah itu harus menjadi apa? Inspirasi bagi sebuah keluarga ya. Ayah itu harus menjadi inspirasi, memotivasi anaknya, yang mengantarkan anak kepada ya pendidikannya lebih baik lah seperti itu daripada dirinya. Itu dikatakan dalam Al-Quran, Asy-Syams itu adalah matahari, sosoknya adalah sang ayah. Wal qamar justru ibu. Kenapa ibu dikatakan rembulan? Subhanallah ya. Jadi sosok sang ibu itu memberikan apa? Kehangatan, betul? Ya. Dalam keluarga kita yang misalkan ya orang tua kita yang mungkin sudah meninggal ataupun kakek nenek kita ya, ketika kita kehilangan sosok sang ibu pasti apa? Kehangatan tuh berkurang ya. Betul itu kita rasakan ya. Ketika kita kehilangan sosok sang ayah seperti ini, ketika kita kehilangan sosok sang ibu seperti ini, ya maka itu juga ya menjadi inspirasi bagi kita. Ya ketika kita menjadi sosok sang ayah, kita harus menjadi apa? Inspirator ya. Ketika kita jadi sosok sang ibu, kita harus menjadi seseorang ya, yang selalu memberikan kehangatan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Nah, mungkin sampai ayat setelah ini kita cukupkan saja. 1 ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu ini ya hikayah ya an Nabi Yakub ya bahwasanya kata ayahnya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, wahai anakku ya Yusuf, enggak usah dikisahkan kisah ini. Ya jadi kisah yang baik pun enggak mesti harus dikisahkan. Nabi Yakub tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah nabi, ya orang mulia. Ada saudara-saudara yang apa? Hasad dengki, kalau dikisahkan nanti apa? Oh bahaya ya. Tapi ada tafsir yang lain juga ya, ataupun ahli kitab ada yang mengatakan ya bahwasanya di sana ada yang tahu ya, dari saudara-saudara ada yang tahu tentang mimpi Nabi Yusuf itu dan sebagainya, Allah alam ya. Maka kenapa tidak dikisahkan? Nabi Yusuf tahu akan hal itu ya, dan juga syaitan memang apa? Ya inna syaitana lil insani aduwwun mubin ya. Karena setan ya tipu dayanya itu ya sungguh jelas ya bagi manusia. Bahkan sampai tidur ya, setan itu masih apa? Menggangguin ya, setan itu masih ngegangguin aja. Ini terakhir sebelum ana tutup ya, tentang mimpi ya. Ini juga jarang mungkin dikaji ya oleh teman-teman ya ataupun yang lainnya. Bahwasanya dalam mimpi itu terbagi 3. Ya cukup ada 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mimpi ya, boleh dicatat ya kalau bagus ini. Nah, mimpi itu dikatakan sebagai hadisun nafs. Hadisun nafs itu perkataan jiwa, ungkapan jiwa, pikiran dari kita ya yang masuk ke hati. Contoh ya, misalkan ada akhi siapa namanya? Hah? Fatih. Masya Allah ya. Fatih. Luar biasa ya. Nama yang bagus ya. Contoh misalkan Fatih hari ini pengen apa Fatih? Pengen makan bubur ayam ya Fatih ya. Pagi pengen bubur ayam, nyari nggak ketemu. Ya siang hari pengen apa? Bubur ayam. Sore sampai nggak dapet, sore-sore malam kepikiran dalam apa? Tidur tiba-tiba mimpi apa? Makan bubur ayam. Itu disebut dengan hadisun nafs. Kita mikirin aja gitu loh ya. Mikirin tapi nggak dapat sampai ke bawah mimpi ya. Itu hadisun nafs. Contoh yang lain misalkan ada yang lain misalkan pengen jadi presiden, pengen jadi bupati, pengen jadi ya orang punya jabatan, misalkan mimpi ya menjadi apa? Orang tersebut, yaitu hadisun nafs. Ya itu hadisun nafs. Ini nggak ada artinya, ya nggak ada artinya. Karena di dalam kisah Yusuf itu kan banyak mimpi nanti ya, yang menjadikan dari awal mulanya Nabi Yusuf kecil, tadi mimpi, kemudian tengah, bahkan di akhir Nabi Yusuf membanggakan istilahnya, membenarkan tentang mimpinya itu. Ya, subhanallah. Yang kedua, mimpi dikatakan mimpi buruk. Ya, boleh dicatat lagi, mimpi dikatakan mimpi buruk. Ya tadi, setan sampai kita tidur pun masih apa? Masih mengganggu. Subhanallah, na'udzubillah ya. Setan masih mengganggu. Dan tentu kita harus mengikuti apa? Sunnah-sunnah Rasul. Kalau kita mimpi buruk, kita harus ngapain? Kita ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Kemudian kita yanfuth an yasarihi, ngapain? Ya istilahnya bukan meludah Pak Haji apa? Ya gitu ya istilahnya, niup atau mengeluarkan sedikit sesuatu 3 kali. Belum bisa tidur juga ngapain? Ya, wudu ya, atau sebelumnya mengganti posisi tidur dulu ya. Tadinya kita tidurnya tentu ke kanan ya, dianjurkan itu. Mungkin agak geser sedikit lah ke kanannya gitu, maksudnya agak geser sedikit. Ya jangan ke kiri, karena dikaji ya dalam kesehatan itu kalau tidur ke kiri itu kurang baik ya. Bahwasanya peredaran darah kurang apa? Lancar, air kan tubuh kita tuh air ya, rata-rata banyak air ya. Jadi kurang bagus. Jadi tidur yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke kanan, itu harus kita lakukan juga. Belum bisa tidur, kita ganti posisi tadi ya. Ke tengah gini, apa disebutnya bahasa Parungnya? Telentang ya. Nelentang boleh. Nelentang mati ya. Nggak kuat ya. Jadi ya istilahnya yang disunahkan Nabi aja kita lakukan. Belum bisa tidur juga, kata Nabi ngapain? Berwudu ya, berwudu ya, ambil wudu, sholat apa? Sholat 2 rakaat gitu kan. Kemudian kita minta kepada Allah doa, ya Allah hilangkanlah apa? Mimpi buruk ini, tidak mengganggu, dan ya berikan kemudahan biar bisa tidur gitu kan. Terakhir ini pesan Nabi, jangan di apa? Jangan diceritakan ya Pak Haji, jangan dikisahkan kita mimpi buruk. Udah, mau buruknya seperti apa, kita tiba-tiba jadi pocong, kita tiba-tiba ketemu kuntilanak. Oh, di Indonesia kan berbagai macam setan ya. Padahal semuanya satu, siapa? Jin ya, semua itu adalah jin ya. Cuma di Indonesia karena mindset kita ya, ketemu pohon beringin ya udah mikirnya ini
ketemu pohon pisang, kemudian ketemu apalah, sudah mikir kayak gitu-gitu. Di Mesir, jujur anak 3,5 tahun di Mesir, nggak pernah merasakan ya, alhamdulillah gitu. Kita mau keluar jam berapapun, bocah jam 2 pagi masih main bola, bocah di pasir kita kan main bola. Jadi alhamdulillah, itu karena mindset aja. Jadi kita ada dukun, naudzubillah, kemudian ada pohon-pohon kayak tadi, akhirnya mindset kita nggak benar, mindset setan juga akhirnya jadi apa? Jadi makhluk-makhluk yang tadi yang disebutkan ya. Itu. Yang kedua, itu nggak ada artinya juga. Mimpi buruk, mimpi apa? Kesedihan itu nggak ada artinya. Ya kita sedih luar biasa, galau apa ya, itu nggak ada artinya. Yang ketiga terakhir, ya mimpi orang-orang beriman. Dan Nabi SAW pernah bersabda, lam yabqa minan nubuwati syai'un ilal mubasyirat. Kata Nabi SAW, belum tersisa dari kenabian, karena Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW, kecuali ya al-mubasyirat. Qalu ya Rasulullah wa mal mubasyirat, kata para sahabat, apa sih mubasyirat? Berita mubasyirat itu apa? Kata Nabi SAW, ya ar-ru'ya as-salihah. Ya maksudnya mimpi yang baik, ya mimpi orang-orang beriman. Kita kalau ya para jamaah nih mimpi yang baik ya, semuanya tiba-tiba mimpi baik kemudian kenyataan, ini juga tanda akhir zaman ya. Nabi SAW pernah bersabda ya bahwasanya kalau nanti orang-orang beriman mimpi, banyak dari orang beriman, para jamaah semua Bapak Ibu, mimpi yang baik kemudian kenyataan berbarengan misalkan, itu merupakan tanda akhir zaman, yang merupakan tanda akhir zaman. Jadi lam yabqa minan nubuwati syai'un ilal mubasyirat, kecuali berita baik, kabar gembira, salah satunya adalah mimpi ya, mimpi yang baik ya, mimpi-mimpi yang baik. Bahkan para nabi mimpinya apa? Benar ya, para nabi mimpinya benar. Bagaimana ya Ibrahim bermimpi menyembelih siapa? Ismail ya. Kemudian Nabi Yusuf juga tadi bermimpi ya, itu juga mimpi-mimpi para nabi. Bahkan Nabi SAW sering bermimpi ya. Bahkan ketika Khadijah meninggal, kemudian Nabi SAW sedih tadi luar biasa di Amul Huzn tadi, enggak pengen nikah lagi istilahnya. Masih ya sendiri Nabi SAW sampai bermimpi ya, tiba-tiba melihat malaikat Jibril apa? Datang ya, kemudian dengan kain gitu kan, tiba-tiba dibuka kain, Nabi SAW melihat apa? Aisyah, subhanallah ya. Nabi SAW melihat wajah Aisyah, datang lagi malaikat, kemudian dibuka hijabnya, melihat siapa? Aisyah. Bukan maksudnya ini malaikat ya, bukan. Maksudnya ada hijab, kemudian dibukakan hijab, melihat wajah Aisyah sampai 3 kali, dan benar ya. Setelah itu dalam kenyataan yang Nabi SAW mendatangi oleh perempuan ya, bahwasanya perempuan itu mengatakan, wahai Nabi, apakah engkau enggak mau nikah lagi ya? Boleh tinggal siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, emang ada siapa, istilahnya kayak gitu ya. Perempuan ini bilang ada 2 ya. Kalau dari bikr yang masih perawan siapa? Aisyah, nanti dinikahi oleh Nabi SAW. Yang thayyib, yang janda itu ada Saudah ya, kalau tidak salah Saudah binti Zam'ah. Maka itulah, semua juga berawal dari mimpi, dan mimpi para nabi adalah benar ya. Allah Ta'ala alam ya. Mungkin itu sedikit yang dapat Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi anak pribadi juga para jamaah ya. Mohon maaf lebih kurangnya ya Pak Haji dan para jamaah semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nakhtatim ya bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjut, kalau tidak juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan boleh sambil kita ini aja ya, sharing, kita santai saja. Kalau memang masih mau ada pertanyaan. Ada yang bertanya Ibu? Jadi kalau kisahnya belum berakhir ya, baru berapa? Baru 5 ayat subhanallah. 5 ayat aja sudah. Ya mohon maaf ya kalau terlalu panjang. Silakan kalau ada pertanyaan boleh melalui tulisan ataupun langsung. Boleh tulisan. Ya. Boleh sebutkan nama dulu ya? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Robi dari Parung ya. Iya. Terkait mimpi itu ya, mimpi itu kan dibagi menjadi 3 itu. Terus yang nomor 3 itu mimpi orang-orang yang beriman. Itu bagaimana dengan mimpi-mimpi yang sekarang ini sering beredar itu, yang dimana dijadikan dalil gitu Ustaz? Apakah itu bisa dikatakan nomor 3 tersebut Ustaz? Mimpi orang-orang yang beriman. Oke, dari Akhina ya Robi dari Parung ya.
Insyaallah terkait mimpi yang nomor 3 ya, mimpinya orang-orang beriman ya, terkhusus ada orang-orang yang ya, kalau dulu mah kita sebelum ada WhatsApp ketik rek ya. Ketik rek, ada yang bapak-bapak yang lebih dulu ya dari Anda mungkin ada ya seperti itu, ketik rek di SMS ya, spasi ini dan sebagainya. Itu benar atau tidak? Tidak, ya itu adalah apa? Paranormal ya, peramal, dukun dan sebagainya. Kenapa? Karena pesan Nabi SAW ya, bahwasanya tentang mimpi ini itu 2. Dia ahli Quran, dia ahli apa? Hadis. Subhanallah. Ya, jadi ada indikatornya. Ya, bukan orang yang ketika mimpi melihat ular nanti bagaimana ya, misalkan mimpi melihat apalagi nanti bagaimana, itu ya. Ya dia orang-orang naudzubillah ya. Orang-orang yang ya dapat info dari jin ya dan sebagainya, setan dan naudzubillah min dzalik. Nabi SAW yang mengatakan indikatornya 2 ya, para ulama mengatakan indikatornya 2, yaitu apa? Dia ahli Quran, dia ahli hadis. Kalau ahli Quran pasti dia memiliki apa? Hafalan Quran, dia juga mengkaji Al-Quran ya. Hadis juga sama, dia punya hafalan hadis, dia juga mengkaji apa? Hadis ya, seperti itu. Maka yang mimpi-mimpi yang tadi ya, itu tidak ada artinya sama sekali ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya, jazakallahu. Bagus ya pertanyaannya, luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Kita juga di zaman sekarang justru lebih ekstrim lagi ya. Tambahan sedikit bahwasanya di zaman yang milenial ini ya, kita ngeklik apa mungkin di situ sudah ada apa? Link tahu-tahu menggambarkan nanti bagaimana. Itu kan lebih, kalau dulu kan tadi masih SMS gitu kan, ketik ini dan spasi ini, jawabannya ini nantinya. Sekarang kita klik HP kita aja udah kemana gitu kan. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Dan ini adalah ya bahan, ya HP itu kan alat ya, kita bisa gunakan dengan baik, kita apa? Selamat ya, sebagaimana pisau kita bisa gunakan pisau untuk motong di dapur ibu-ibu ya, maka ya jadi masakan yang indah bagi siapa? Bagi suaminya, enak dan sebagainya. Tapi kalau pisau naudzubillah nggak bisa diamankan oleh kita, bisa aja membunuh kita. Naudzubillah, naudzubillah. Allahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Kalau masih kita jawab insyaallah, kalau tidak kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.